Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvianti Stambuk A11-20070 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan. Secara umum, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran ini ada dibedakan dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, saya akan membahas tentang faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri siswa, baik kondisi jasmani maupun rohani siswa. Faktor internal ini dibedakan menjadi faktor fisiologis dan juga faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan keadaan jasmani seseorang. Misalnya fungsi organ-organ dan susunan-susunan tubuh yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Faktor fisiologis yang dapat mempengaruhi belajar siswa ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kondisi jasmani. Kondisi jasmani ini sangat berperan penting dalam proses belajar. Kondisi jasmani yang sehat akan memberikan perbedaan dengan keadaan jasmani yang lemah. Sehubungan dengan keadaan tersebut, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kecukupan nutrisi yang menyangkut nilai makanan dan gizi, dan yang kedua adalah beberapa penyakit ringan yang diderita oleh seseorang, seperti pilek, sakit gigi, batuk, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keadaan fungsi-fungsi fisiologis. Keadaan fungsi fisiologis yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar di sini adalah fungsi-fungsi panca indera. Panca indera yang memegang peranan penting dalam pembelajaran itu adalah mata dan telinga. Apabila mata dan telinga kurang berfungsi, maka tanggapan yang disampaikan dari guru tidak mungkin dapat diterima oleh anak didik. Jadi, siswa tidak akan dapat menerima dan memahami bahan-bahan pelajaran, baik yang langsung disampaikan oleh guru maupun melalui buku bacaan. Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan keadaan kejiwaan siswa. Faktor psikologis ini dapat dibedakan menjadi bakat. Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki anak untuk mencapai keberhasilan. Bakat yang dimiliki setiap anak tidak sama. Bakat akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar anak dalam bidang-bidang studi tertentu. Yang kedua adalah minat. Minat adalah kecenderungan atau keinginan yang tinggi dan besar untuk sesuatu. Dalam minat ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, minat pembawaan. Minat ini muncul dengan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, baik kebutuhan maupun lingkungan. Dan yang kedua adalah minat yang muncul karena adanya pengaruh dari luar. Minat seseorang bisa saja berubah karena adanya pengaruh lingkungan dan kebutuhan. Yang ketiga adalah inteligasi. Inteligasi merupakan kemampuan psikofisik untuk mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Kemampuan dasar yang tinggi pada anak memungkinkan anak untuk dapat menggunakan pikirannya untuk belajar, memecahkan persoalan-persoalan baru secara tepat, cepat, dan berhasil. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi ini merupakan keadaan internal manusia yang mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. Fungsi motivasi adalah mendorong seseorang untuk interes pada kegiatan yang akan dikerjakan, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, dan mendorong seseorang untuk mencapai prestasi, yakni dengan adanya motivasi yang baik. Dalam belajar akan menunjukkan hasil belajar yang baik pula. Contoh kasus yang kerap kali terjadi dalam faktor internal ini adalah orang tua yang sering memaksakan kehendaknya untuk
menyekolahkan anaknya pada jurusan atau pada jurusan yang tidak diminati oleh si anak, yang berakibatkan anak tersebut tidak memiliki minat lagi dalam hal pembelajaran. Solusi yang dapat saya berikan atas kasus ini adalah yang pertama, komunikasi yang baik antara si anak dan orang tua, agar si anak dan orang tua ini saling memahami dan mengerti atas kemauan, keinginan, dan minat dan bakat anak, agar dapat mendorong semangat si anak dalam keputusan yang diambilnya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang timbul dari luar diri siswa. Faktor eksternal ini dibagi menjadi dua macam, yang itu adalah faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial ini meliputi lingkungan keluarga, yaitu orang tua. Dalam kegiatan belajar, seorang anak perlu diberi dorongan dan pengertian dari orang tua. Apabila anak sedang belajar, jangan diganggu dengan tugas rumah. Orang tua berkewajiban memberi pengertian dan dorongan semaksimal mungkin untuk membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi si anak di sekolah. Yang kedua adalah suasana rumah. Hubungan antara anggota keluarga yang kurang harmonis akan menimbulkan suasana kaku dan tegang dalam berkeluarga, yang menyebabkan anak kurang bersemangat untuk belajar. Yang ketiga adalah kemampuan ekonomi keluarga. Hasil belajar yang baik tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan keterangan yang diberikan oleh guru di depan kelas, tapi juga alat-alat belajar yang memadai, seperti buku, pensil, pena, peta, bahkan buku bacaan. Yang keempat adalah latar belakang kebudayaan. Tingkat pendidikan dan kebiasaan dalam keluarga akan mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Jadi, anak-anak hendaknya ditanamkan kebiasaan yang baik agar mendorong anak untuk belajar. Yang berikutnya adalah dari lingkungan guru. Yang pertama adalah interaksi guru dan murid. Guru yang kurang berinteraksi dengan murid secara rutin akan menyebabkan proses belajar menjadi kurang lancar dan menyebabkan anak didik merasa ada distansi atau jarak dengan guru, sehingga segan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah hubungan antar murid. Guru yang kurang bisa mendekati siswa dan kurang bijaksana, maka tidak akan mengetahui bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaingan secara tidak sehat. Suasana kelas semacam ini sangat tidak diharapkan dalam proses belajar. Untuk itu, maka guru harus mampu membina jiwa kelas supaya dapat hidup bergotong royong dalam belajar bersama. Hal ini dimaksudkan agar kondisi individual siswa berlangsung dengan baik. Yang ketiga adalah cara penyajian bahan pembelajaran. Guru diharapkan menjadi progresif agar dapat mencoba metode baru yang dapat membantu dalam meningkatkan kondisi belajar siswa. Yang selanjutnya adalah dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah teman bergaul. Teman bergaul ini sangat dibutuhkan dalam membentuk kepribadian dan sosialisasi si anak. Yang kedua adalah pola hidup lingkungan. Pola hidup tetangga yang berada di sekitar rumah di mana anak itu tinggal punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya adalah kegiatan dalam masyarakat. Kegiatan dalam masyarakat ini dapat berupa karang taruna, menari, olahraga, dan lain sebagainya.
Yang keempat adalah mass media. Mass media adalah sebagai salah satu faktor penghambat dalam belajar, misalnya bioskop, radio, video atau kaset, novel, majalah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor non-sosial. Faktor non-sosial ini meliputi lingkungan alamiah seperti kondisi udara yang tidak panas dan tidak pula dingin. Yang kedua adalah faktor instrumental, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Misalnya seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Faktor materi pelajaran yang diajarkan ke siswa. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan siswa. Perkembangan siswa begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Contoh kasus yang kerap kali terjadi saya ambil dari penggunaan media seperti handphone, membaca novel, menonton televisi, atau hal sebagainya. Terkadang anak-anak itu sering lupa waktu saat menggunakan hal-hal yang disebutkan tadi itu. Mereka cenderung menonton terlalu lama, bermain gadget, atau membaca novel yang tidak berhubungan atau tidak berkaitan dengan masalah pendidikan, sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang siswa, yaitu belajar. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah sebagai orang tua senantiasa orang tua berperan penting di sini sebagai untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap anaknya agar tidak senantiasa melakukan hal itu terus-menerus, karena dapat mempengaruhi hasil belajar. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.